Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rofi Andalus yang mengambil mata kuliah data mining yang diampu oleh Dr. Arif Patuhuda. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil praktikum penelitian saya di data mining. Kebetulan NIM saya kebagian akhirannya genap, jadi saya pilih clustering. Adapun judul yang saya teliti yaitu clustering data pasien diabetes menggunakan algoritma K-mean untuk identifikasi kelompok risiko. Penyusunnya saya sendiri, Rofi Andalus. Nah, di sini ada latar belakang. Kita semua tahu bahwa diabetes bukan lagi sekedar masalah medis. Ia sudah menjadi epidemi global. Menurut International Diabetes Federation, jumlah penderita diabetes diperkirakan akan melonjak dari 537 juta orang pada tahun 2021 menjadi 783 juta di tahun 2045. Ini bukan sekedar angka. Ini adalah gambaran nyata tentang krisis kesehatan yang akan kita hadapi bersama, dan bukan hanya berdampak pada kesehatan. Beban ekonominya pun luar biasa besarnya. WHO mencatat bahwa biaya perawatan diabetes bisa mencapai 845 miliar dolar per tahun. Artinya, jika tidak ditangani secara strategis, ini bisa menjadi ancaman serius bagi sistem kesehatan di seluruh dunia. Lalu, pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan? Disinilah peran teknologi dan data menjadi sangat penting, seperti yang pernah disampaikan oleh Dr. Margaret Chan, mantan Direktur Jenderal WHO. Diabetes adalah epidemi abad ke-21 yang tidak bisa diselesaikan hanya oleh dunia medis. Maka dari itu, pendekatan data mining, khususnya clustering, menjadi solusi yang menjanjikan. Teknik ini mungkin kita akan mengidentifikasi pola tersembunyi dalam data pasien untuk melihat siapa saja yang berisiko, bahkan sebelum penyakit berkembang lebih parah. Dalam penelitian ini, saya menggunakan algoritma K-mean sebagai alat bantu untuk mengelompokkan pasien diabetes ke dalam kategori risiko. Tujuannya sederhana, tapi berdampak besar agar tenaga medis bisa menyusun strategi intervensi yang lebih tepat, lebih cepat, dan lebih personal. Dengan memanfaatkan data secara cerdas, kita sedang tidak hanya membaca angka, tapi membuka harapan baru dalam upaya global mengatasi diabetes. Adapun tujuan dan manfaatnya, tujuannya itu untuk mengelompokkan pasien diabetes ke dalam beberapa kategori berdasarkan resiko menggunakan algoritma K-mean, mengidentifikasi karakteristik atau fitur utama yang menentukan tiap kelompok risiko tersebut. Manfaatnya dari sisi praktik, hasil clustering memungkinkan identifikasi risiko pasien secara lebih awal, bahkan tanpa harus menunggu hasil diagnosa formal. Potensi dampaknya, penelitian ini terbatas pada analisis dataset pasien perempuan dewasa dari etnis Pima Indian yang sudah tersedia secara publik melalui website Kaggle. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini mencakup sejumlah fitur medis yang relevan, seperti glukosa, blood pressure, BMI, dan insulin. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan. Apa yang membuat landasan teori ini kuat? Pertama, kita berada di era digital, di mana data bukan hanya melimpah, tapi juga sangat berharga. Seperti yang dikatakan oleh Stephen D. Levitt, data adalah mata uang baru di dunia modern.
Tapi, nilai data baru akan terasa jika bisa kita ubah menjadi wawasan yang bermakna. Itulah mengapa saya menggunakan pendekatan data mining yang merupakan gabungan antara ilmu statistika, matematika, dan algoritma komputer untuk menggali pola-pola tersembunyi dalam kumpulan data besar. Di dalam data mining, kami menggunakan teknik clustering. Teknik ini bekerja tanpa label, jadi sangat cocok ketika kita belum tahu siapa pasien berisiko dan siapa yang tidak. Clustering membantu kita mengelompokkan pasien berdasarkan kemiripan karakteristik medis, sehingga kita bisa memahami struktur resiko secara lebih objektif. Untuk algoritmanya, kami menggunakan K-mean. Kenapa? Karena algoritma ini sangat efisien, cepat, dan sudah terbukti handal dalam berbagai penelitian medis. K-mean mengelompokkan data berdasarkan jarak ke titik tengah atau centroid, lalu mengevaluasi hasilnya dengan Silhouette score untuk memastikan kualitas segmentasi yang terbentuk. Dan terakhir, penelitian ini menggunakan dataset yang kredibel, yaitu PIMA Indian Diabetes Dataset yang berisi data medis 768 pasien perempuan dewasa. Di sini saya juga melakukan yang namanya preprocessing data, mengganti nilai-nilai 0 dengan median untuk menjaga integritas analisis. Jadi secara keseluruhan, landasan teori saya bukan hanya berbasis literatur kuat, tapi juga berfungsi sebagai fondasi teknis yang konkret untuk menjawab masalah kesehatan yang sangat nyata. Lanjut di sini teknik pengumpulan data. Untuk proses pengumpulan data, saya memulai dengan mengunduh dataset PIMA Indian Diabetes dari platform Kaggle. Dataset ini merupakan data sekunder yang bersifat terbuka dan telah banyak digunakan dalam penelitian kesehatan. Selanjutnya, saya memuat dataset ini ke dalam Google Colab, yaitu platform cloud yang memungkinkan mengeksplorasi data secara interaktif dan kolaboratif. Nah, di sini saya menggunakan bahasa pemrograman namanya Python. Dalam proses awal, saya menggunakan pustaka Pandas untuk membaca dan memanipulasi data, Matplotlib untuk visualisasi, serta Scikit-learn untuk persiapan algoritma machine learning. Langkah pertama, analisis dilakukan dengan membaca file CSV menggunakan vd.read CSV dan menampilkan 5 baris pertama data dengan dfhead. Tujuannya adalah untuk memverifikasi struktur dataset, memahami tipe datanya, dan yang paling penting, mendeteksi adanya data yang kosong atau tidak realistis. Misalnya, nilai 0 pada kolom tekanan darah atau insulin, yang secara medis tidak masuk akal. Di sini ada teknik pengumpulan datanya. Di sini ada gambar 3.1 proses upload file dataset menggunakan Google Colab. Nah, sel ini menunjukkan bagaimana data dikumpulkan melalui Google Colab menggunakan antarmuka file upload. Proses ini relevan karena untuk menunjukkan bahwa si dataset ini tuh diimpor dari sumber eksternal, sejalan dengan metode pengumpulan data sekunder. Output tidak wajib ditampilkan karena hanya proses backend untuk mengunggah. Lalu ada gambar 3.2, proses pembacaan dan penampilan awal data menggunakan Pandas di Google Colab. Cuplikan kode pada gambar 3.2 ini menunjukkan proses awal dalam teknik pengumpulan data, yakni membaca dataset yang telah diunggah menggunakan perintah pd.read CSV dan menampilkan 5 baris pertama dengan df.head. Langkah ini krusial untuk memastikan integritas struktur data dan memberikan gambaran awal terhadap atribut yang diteliti. Seperti dijelaskan oleh Mike Kayne, eksplorasi awal semacam ini merupakan fondasi dari praktik analisis data modern karena memungkinkan deteksi cepat terhadap inkonsistensi atau kesalahan format yang mungkin tersembunyi di awal pengolahan data. Lalu di sini ada gambar 3.3.
Di sini tuh perintahnya untuk menampilkan informasi struktur kolom dan statistik deskriptif. Dan ada gambar 3.4 yaitu output struktur kolom dan tipe data dari dataset. Dan ada gambar 3.5 yaitu statistik deskriptif dari setiap kelompok numerik dalam dataset. Lanjut ada gambar 3.6 yang menunjukkan proses penanganan nilai anomali dan pengisian missing value pada atribut medis. Dan ada gambar 3.7, ini tuh adalah standarisasi fitur dan penerapan algoritma K-mean untuk proses clustering. Kemudian ada gambar 3.8 yaitu adalah reduksi dimensi dan visualisasi hasil clustering menggunakan PCA. Dan ada gambar 3.9 yaitu mengevaluasi hasil clusteringnya menggunakan Silhouette score yang sudah saya jelaskan tadi. Dan gambar terakhir 3.10 rata-rata nilai atribut pada masing-masing cluster hasil K-mean. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan analisis data yang dilakukan dalam penelitian saya ini, yang terdiri dari 3 langkah utama. Pertama adalah preprocessing data. Pada tahap ini, saya memberisikan data dari nilai-nilai 0 yang secara medis tidak realistis, seperti pada kolom glukosa dan insulin. Nilai-nilai tersebut saya perlakukan sebagai missing value dan diganti menggunakan nilai median agar distribusinya tetap representatif. Setelah itu, datanya dinormalisasi dengan metode Z-score agar semua fitur berada pada skala yang setara. Saya juga menggunakan grafik seperti histogram, scatter plot, dan line plot untuk memahami pola distribusi tiap variabel, misalnya glukosa, BMI, dan pregnancy. Visualisasi ini juga membantu saya dalam mendeteksi outlier-nya dan kemiringan skewness yang tinggi, terutama pada fitur seperti insulin dan skin thickness yang perlu diperhatikan dalam interpretasi hasil akhir, yang nantinya gambarnya akan saya kirimkan di website codingan hasil saya sendiri. Kemudian masuk ke tahap ketiga, yaitu penerapan K-mean dan evaluasi hasil. Di sini, data yang sudah diproses, saya kelompokkan menggunakan algoritma K-mean. Jumlah klasternya ditentukan menggunakan metode elbow, yaitu dengan melihat titik tekukan pada grafik inertia setelah pengelompokan selesai. Saya juga mengevaluasi hasilnya menggunakan Silhouette score untuk mengukur seberapa baik kualitas segmentasinya. Terakhir, saya lakukan interpretasi terhadap setiap klasternya berdasarkan rata-rata tiap fitur, sehingga bisa diidentifikasi kelompok pasien dengan resiko tinggi, sedang maupun rendah terhadap diabetes. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil percobaan sayanya, yaitu gambar 4.1, tabel hasil rata atribut per klaster. Output tersebut menampilkan hasil ringkasan rata-rata tiap atribut untuk masing-masing klaster yang dihasilkan oleh algoritma K-mean. Dapat diamati bahwa klaster 0 itu memiliki rata-rata glukosa dan BMI tertinggi, yang menandakan kelompok resiko diabetes paling tinggi. Klaster 1 mendominasi pada nilai-nilai rata terendah, sehingga dapat dikategorikan sebagai kelompok resiko rendah. Sedangkan klaster 2 menonjol pada rata usia dan jumlah kehamilan, yang menunjukkan potensi pengaruh faktor demografis dan riwayat reproduksi pada resiko diabetes. Hasil percobaan pada gambar 4.2 grafik Silhouette score pada hasil clustering K-mean. Selain hasil pengelompokan klaster, penelitian yang saya teliti juga mengevaluasi kualitas segmentasi dengan penghitung Silhouette score. Nilai ini tuh digunakan secara luas dalam penelitian clustering untuk mengukur seberapa baik objek-objek telah dikelompokkan dalam klaster yang sama dibandingkan dengan klaster lain. Pada penelitian saya ini, Silhouette score yang diperoleh adalah 0,2982.
nilai ini menunjukkan bahwa struktur klaster yang terbentuk sudah memadai, walaupun terdapat beberapa overlap antar kelompok. Dan ini analisis hasil clustering. Di sini ada gambar 4.3 visualisasi PCA clustering. Gambar tersebut menggambarkan pemetaan dua dimensi hasil reduksi dimensi PCA terhadap data pasien diabetes yang telah dikelompokkan menggunakan algoritma K-means. Pola yang muncul memperlihatkan bahwa ketiga klaster memiliki pemisahan yang cukup tegas di ruang PCA, menandakan efektivitas metode clustering yang digunakan. Di sini terdiri dari klaster 0, yang mana klaster 0 itu menjadi prioritas utama untuk intervensi intensif seperti pemantauan berkala, terapi farmakologis, dan program gaya hidup sehat. Kemudian ada klaster 1 yang dapat diarahkan pada program edukatif dan promosi kesehatan berkelanjutan. Klaster 2 yang terakhir perlu diperhatikan dalam konteks penuaan dan kesehatan reproduksi. Nah, di sini implikasi hasil penelitiannya. Tantangan teknis. Meskipun clustering memberikan hasil yang menjanjikan, kualitas dataset yang digunakan masih terbatas, terutama karena adanya nilai 0 atau data hilang. Ini dapat mempengaruhi akurasi analisis dan interpretasi. Tantangan validasi klinisnya itu algoritma yang digunakan harus diterapkan pada data yang sudah divalidasi secara medis agar hasilnya benar-benar relevan dengan kondisi nyata pasien. Diperlukan kolaborasi lebih erat dengan tenaga medis. Tantangan pengembangan lanjutannya untuk meningkatkan ketahanan analisis, perlu eksplorasi algoritma clustering lain yang lebih robust terhadap noise atau ketidaksempurnaan data medis seperti DBSCAN atau Gaussian mixture. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan kesimpulan utama dari penelitian yang saya teliti. Pertama, dari sisi ide inovatif, penelitian saya ini membuktikan bahwa penerapan algoritma K-means bukan hanya soal teknis pengelompokan data, tapi menjadi cara baru yang mampu mengungkap pola risiko tersembunyi dalam data medis. Pola yang tidak terdeteksi dengan pendekatan konvensional. Ini memperlihatkan betapa kuatnya kolaborasi antara teknologi dan dunia kesehatan. Kedua, dari sisi dampak, hasil clustering tidak hanya menghasilkan angka, tetapi juga menceritakan kisah nyata pasien. Klaster 0 misalnya menjadi sinyal peringatan resiko tinggi yang perlu intervensi dini, sementara klaster 1 menegaskan pentingnya gaya hidup sehat sebagai pelindung alami. Artinya, hasil analisis ini benar-benar punya makna klinis dan dapat menjadi dasar keputusan yang lebih tajam dan manusiawi. Dan satu lagi, yang terakhir, dari sisi peluang, penelitian ini membuka jalan bagi pengembangan sistem klinis berbasis data, baik untuk edukasi pasien, personalisasi terapi, maupun pemetaan resiko secara berkelanjutan. Bahkan dengan pengembangan lanjutan, metode ini bisa diterapkan lebih luas dalam sistem layanan kesehatan digital. Kesimpulannya, data mining tidak hanya sebagai alat analisis, tetapi bisa menjadi kawan seperjalanan dalam menyelamatkan nyawa melalui keputusan medis yang lebih cerdas dan tepat sasaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.